Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua lumayan semarak. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam kedua pulang dari ini tempat hutang-hutangnya lunas. Yang aminnya kenceng emang banyak utangnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi mukami tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama kita hormati, yang sama kita ta'zimi segenap keluarga besar Yayasan Pendidikan Budi Insan Cendikia. Mudah-mudahan keluarga besar ada dalam keberkahan dari Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dan terus memberikan pelayanan terbaik buat anak-anak kita semua, amin ya rabbal. Yang sama kita hormati segenap daripada pengurus Al-Ajhar, mudah-mudahan pun senantiasa ada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan senantiasa dalam keberkahan dari Allah, amin ya rabbal. Yang sama kita hormati segenap pengurus Jam'iyah dan VTI. Ini artinya VT duit, Jam'iyah banyak, berarti yang hadir di sini banyak duit, amin ya rabbal. Mudah-mudahan Ibu Ririn beserta pengurus yang lain diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dan semoga jadi sebab beladang masuk ke dalam surganya Allah, amin ya rabbal. Yang kita hormati Ibu Yanti beserta seluruh Dewan Pengajar yang tentunya beliau-beliau adalah pejuang di jalan Allah. Kita doakan beliau-beliau semua ada dalam ridho Allah, amin. Disehatkan oleh Allah, amin. Dan menjadi sebab moga-moga anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak yang soleh dan tumbuh menjadi anak yang solihah, amin ya rabbal. Khususnya ibu-ibu semua, bu. Nah, besok udah siap syuting kalau kayak gitu ya. Saya ulangi, bu. Alhamdulillah sehat semua, bu. Salam silaturahmi, saya Abe Gifran. Pernah lihat apa belum? Yang belum lihat berarti nggak punya TV. Dari 2014 alhamdulillah udah main sinetron. Judul sinetron pertama Kuasa Ilahi. Kapan tayangnya Ustadz? Jam 8 malam. Di mana MNC TV? Kapan Ustadz Abe munculnya? Kalau nggak di rumah sakit, di kuburan. Sinetron kedua saya lumayan panjang, hampir 2500 episode. Apa judulnya Ustadz? Kembalinya Raden Kian Santang sebagai Syekh Nurjati, gurunya Alwi Assegaf. Beres itu baru membersamai Ustadz Danu setiap pagi dalam program Siraman Kolbu. Kalau di studio banyak yang nangis, yang kesurupan. Apa itu rekayasa? Enggak ada. Apa itu editan? Enggak ada. Apa itu memang dibuat skenarionya? Enggak ada. Memang nyatanya demikian. Di sini ada yang kesurupan apa enggak? Kalau ada yang ngajinya tidur berarti kesurupan.
Beres itu sekarang masih tayang dalam program Cahaya Hati Indonesia, tayang Sabtu dan Minggu, dan insya Allah selama Ramadan akan nemenin ibu-ibu jam 12 siang dalam program Jalan Dakwah. Alhamdulillah. Kemarin sempat main film layar lebar, alhamdulillah. Judulnya lumayan serem, yang nonton 1 juta viewer. Apa judulnya? Pelet Tali Pocong. Ustadz Abe jadi apa di situ, Bu? Baru kali ini saya disebut pocong, wah. Jadi Ustadz, Bu, emang ada tampang pocong ya, Bu ya? Nanti bakal jadi pocong, betul. Dan alhamdulillah hari ini bersyukur sama Allah, saya dipertemukan dengan insya Allah calon-calon ahli surga. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka ciri ahli surga itu seperti apa, Ustadz? Pertama, ciri orang ahli surga itu idan nadorta syarrotka. Kalau dia dipandang pasti senyum. Bu, ada nggak di sini yang kalau dilihat cemberut mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka hari ini ciri orang surga, kalau ada orang selalu senyum, itu adalah ciri orang ahli surga. Ada orang senyum, dilihat suami senyum, dilihat teman senyum, ketemu siapapun senyum. Enggak ada orang senyum. Ada yang begitu? Ada? Berarti itu orang. Maka mudah-mudahan dengan tema yang akan kita bahas ini menjadi sebab moga-moga Allah menjadikan kita termasuk ahli surga. Amin ya robbal, amin ya robbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Kenapa saya awali dengan tasbih? Karena saat ketika kita berkumpul di tempat ini, Nabi pernah menyatakan dalam sabdanya, apabila ada orang mereka berkumpul dalam satu tempat, lalu di dalamnya mereka menyebut nama Allah, ada yang istighfar, ada yang tasbih, ada yang tahlil. Ketika dia berkumpul hatinya terus menyebut nama Allah, la ilaha, atau dengan kalimat lain subhan, atau dengan kalimat lain astagfirullah. Dia sebut nama-nama Allah, dia agungkan Allah. Maka saat ketika itu para malaikat kumpul di atas kita. Alhamdulillah. Ngapain malaikat kumpul di atas kita? Ternyata malaikat yang hadir di tengah kita, mereka memohonkan ampun kepada Allah. Apa kata malaikat? Ya Allah, aku tidak akan menutup sayap-sayapku sebelum dimana engkau mengampuni orang yang hadir lalu hatinya mengingat kepadamu. Alhamdulillah. Bu, dosa kita banyak apa enggak? Banyak banget apa banyak aja? Kira-kira banyakan dosa apa banyakan utang? Ada yang setiap hari paketnya 5 kali, ada? Mana orangnya? Bu, nah ternyata seringan itu, manakala ada orang yang hadir di tempat ini, ternyata dia terus berzikir, dia terus menyebut nama Allah, ternyata seringan itu cara Allah mengampuni dosa kita. Maka oleh sebab itu boleh jadi duduknya dan adanya kita pagi ini, pulang dan selesai dari tempat ini berguguran dosa-dosa kita semua. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maka oleh karenanya kita hadir di sini untuk adalah apa? Menjadi orang yang baik. Insya sebagaimana kata Nabi, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik di antara umatku, sebaik di antara manusia yang mana dia hidup dan kehidupannya memberikan manfaat buat orang lain. Maka temanya hebat banget. Alhamdulillah.
Ini yang bikin tema memang pengen yang hadir di sini adalah orang yang bersambung, tarik menarik masuk ke dalam surga. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka Nabi Muhammad mengatakan siapa orang ahli surga? Ahli surga itu adalah fastabiqul khairat. Ada sahabat, dia punya teman, dia punya besti yang ketika dia bersama, dia silaturahmi, dia membangun persaudaraan, kebiasaannya, senengnya ngajakin dalam kebaikan. Ada temannya yang suka ngajakin kebaikan, ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada enggak di sini yang kalau ngaji dijemput mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada enggak di sini pengen ngaji besok malamnya udah janjian? Ada yang begitu? Ada? Dia WA temennya, besok kita pakai kerudung warna biru ya. Ada yang begitu? Ada? Pas dia pakai, dia mah beda, warnanya merah. Ya. Ada yang begitu di sini? Ada? Mana orangnya? Bu, kata dia, lu mah sentimen, gue udah pakai hijau. Padahal mau udah siap nih dari semalam, udah dilicin, udah disetrika. Tahu-tahu pakai merah. Ada yang begitu? Ada? Mana temen ngeselin? Di sini ada temen ngeselin? Ternyata Bu, teman yang baik, teman yang mengajak kita ke surga adalah teman di mana itu adalah teman penolong buat kita. Alhamdulillah. Jadi kalau ada teman lalu dia posting kebaikan, kalau ada teman dia ngajak kebaikan, bukan berarti teman kita sedang ria. Bu, ada orang salah faham. Kadang-kadang teman bikin postingan kebaikan, teman yang hatinya jelek dia bilang begini, tuh sok suci. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada teman lagi posting ngaji, yang hatinya jelek dia bilang begitu, noh ria. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Innamal a'malu bin, segala sesuatu itu dengan niat. Maka ketika kita posting kebaikan, kita tidak sedang ria. Bu, jangan karena ada orang yang gak suka postingan kita lalu kita berhenti posting kebaikan. Salah. Yang salah bukan postingan kita, yang salah bukan handphone kita, yang salah hati orang yang menyaksikan postingan kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini ada orang kita posting baper. Ada yang begitu? Mana orangnya? Iya kagak? Maka bersyukur Bu, kalau punya sahabat, punya besti yang dia masih ngingetin kebaikan sama kita. Kalau punya sahabat yang masih ngajak kebaikan sama kita. Kenapa? Berarti sahabat kita peduli untuk apa? Agar kita menambah ilmu kebaikan, menambah keimanan, dan menambah lebih dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Ini ada kadang-kadang temennya seneng banget ngajakin kebaikan, yang diajaknya males-malesan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Diajak kebaikan, besok kita ngaji yuk. Aduh besok saya nggak bisa. Emang ngapain? Saya mau kondangan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Diajak lagi minggu depan ya, iya deh minggu depan di WA lagi, yuk minggu depan katanya mau ngaji. Aduh bukan gak mau, pengen banget, cuma saya lagi repot, nggak enak badan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ada lagi minggu depan aja ya, diajak lagi minggu depan, yuk katanya mau ngaji, janjinya minggu depan, ayo saya ajak. Bukan saya nggak mau, udah niat banget, baju udah dipakai, cuma papanya ngajak ke mall. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul? Tapi jangan bosen ngajak kebaikan. Siapa orang ngajak kebaikan, siapa dia mengajak ke jalan yang baik, jalan manfaat, maka pahala mengajak itu sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Alhamdulillah. Maka kata Nabi, jangan pensiun jadi orang baik. Bu, kan kadang ada
Besti, kita cerita sama besti, makanya hati-hati, Bu. Bu, jangan curhat sama temen. Betul? Kadang-kadang kita curhat sama temen, besok berantem, apa yang kita omongin diomongin ke orang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Banyak banget yang nyebut. Bu, maka apa silaturahminya karena Allah. Apa yang menjadi kesusahan kita cukup Allah yang tahu. Betul? Apa yang menjadi kebaikan kita diceritakan kepada orang lain dengan tujuan mudah-mudahan itu jadi motivasi buat kita. Amin ya rabbal. Maka kalau ada orang cirinya dia senang ngajak kebaikan, kalau ada sahabat cirinya dia girang kalau kita dalam kebaikan, kalau ada sahabat cirinya dia selalu pengen ngajak kita di tempat yang penuh kebaikan, maka ciri sahabat ini adalah ciri-ciri sahabat yang mengajak kepada surga. Amin ya robbal. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir ma madaya wasi'al rami ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ya wasi'an. Alhamdulillah. Maka orang yang sering berbuat baik kepada orang lain ini wajib kita rawatin. Bu, karena ada teman yang dia berbuat baik itu tulus. Betul apa betul? Enggak ngarepin kebaikan balasan dari orang lain. Kalau ada orang yang berbuat baik ngarepin balasan kebaikan, tidak mendapatkan pahala apa-apa di hadapan Allah. Betul apa betul? Ada kadang di antara kita orang baik tapi ngarep balasan kebaikan. Perasaan gue baik banget sama dia, tapi dia mah nggak pernah sebaiknya sama gue. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Bu, jangan pernah ngarep balasan kebaikan. Kenapa? Karena Allah yang akan membalas setiap kebaikan yang kita buat. Kalau orang itu tidak membalas kebaikan kita, insya Allah Allah akan balas dari jalan yang Allah sudah siapkan. Maka kalau jadi orang baik, jangan pensiun ketika orang lain tidak balas kebaikan kita. Ini ada orang, perasaan saya baik banget sama dia, tapi dia nggak pernah baik sama saya. Udah, kalau gitu saya nggak akan baik lagi sama dia. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Jangan pensiun jadi orang baik. Kalau kita pensiun jadi orang baik dengan lantaran kebaikan kita tidak dibalas oleh orang lain, berarti kamuflase kebaikan tersebut. Na'udzubillah. Orang yang ahli surga dia nggak pernah mengharap balasan. Kebaikan itu tidak ada pensiunnya, pengennya nyenengin orang terus. Bu, saya tanya, seneng nggak kalau punya teman baik? Seneng apa enggak? Datang ke rumah kita tiba-tiba dia bawa kue. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Datang ke rumah kita beli kerudung, dia kasih kita satu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Datang lagi ke rumah kita, dia ngomong gini, saya lagi banyak duit, mau minjem duit saya apa enggak? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Rasanya jarang ya. Betul-betul. Ada juga ngomongnya begini, aduh saya puyeng banget hari ini, minjem duit apa? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kalau ada teman baik dan dia banyak kebaikannya buat kita, tentu kita senang. Seperti itulah orang lain kepada kita. Kalau kita pengen orang lain suka sama kita, maka baiklah sama orang lain. Maka begitupun ketika kita pengen suka kepada orang lain, berbuat baiklah kepada orang lain. Inilah yang harus kita cari. Jangan cuma hanya punya teman yang ngajaknya shopping mulu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya?
Hermes udah lagi turun harganya berapa, sekarang jadi 11 juta. Ada yang begitu, ada. Giliran diajak sodako 500.000 aja mahal. Ada orangnya di sini? Enggak ada, di sini mah ahli sodako semua. Amin ya robbal. Boleh enggak shopping? Boleh. Boleh enggak hiburan? Boleh. Boleh enggak nonton? Boleh. Boleh enggak kita ngopi? Boleh. Healing? Boleh. Boleh, enggak ada yang dilarang. Tapi juga isi waktu itu dengan nilai-nilai kebaikan. Ada orang, Bu, ke mall nyampe, jalan-jalan nyampe, kopi-kopi nyampe. Yang anehnya giran diajak ke majelis talim enggak nyampe-nyampe. Ada yang begitu, ada. Mana orangnya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu Muhammad sallallahu wasallam. Anta samsun, anta sama-sama, anta nurun fauqan uri, anta samsun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Alhamdulillah. Maka bangun diri kita menjadi orang yang bisa dikenang kebaikan oleh orang lain. Saat ketika orang lain dengar nama kita, misalkan namanya Nur, ada Nur di sini, ada? Mana teh Nur? Namanya Nur Halimah, kedenger namanya, orang itu teringat kebaikannya. Oh iya, Ibu Nur Halimah mah ucapannya bagus, kebaikannya bagus, henengnya nyenengin orang lain, kerjaannya pengen banget bahagiain orang lain. Alhamdulillah. Buatlah sesuatu yang ketika orang lain ingat nama kita, ternyata yang teringat adalah kebaikan. Alhamdulillah. Tapi kalau ada orang ketika menyebut nama kita, yang diingat keburukannya, yang diingat kejelekannya, ketika disebut si ini, itu mah tukang ngomongin orang. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Yang teringat kejelekannya, yang terngiang keburukannya, yang terngiang gak ada bagusnya, berarti orang itu tidak punya nilai manfaat buat orang lain. Maka kalau orang banyak kebaikannya, lalu yang diingat kebaikan tersebut oleh orang lain, tanda-tanda orang ini ahli surga. Alhamdulillah. Kata kita dengar ada si ini meninggal dunia. Siapa? Nur Halimah. Ya Allah, dia orang baik. Saya mah kehilangan banget kalau dia meninggal. Emang apa? Gampang banget dia menginjemin duit. Ada yang begitu, ada? Mana orangnya? Iya, teringat kebaikannya. Maka kalau ada orang ketika meninggal dunia yang diingat kebaikan di antara sahabatnya, tanda-tanda orang ini ahli surga. Amin ya robbal. Tapi kalau ada orang meninggal, sahabatnya meninggal, bestinya meninggal, ternyata diingat keburukannya, orang dengar si itu meninggal, udah biarin, emang gua arepin. Ada yang begitu, ada? Si itu meninggal, udah biar aja, hidupnya ngomongin orang mulu dia, nggak ada manfaat.
Kalau diingat kejelekannya, orang saja menghisab dia dengan kejelekannya, tanda-tanda orang ini meninggalnya dalam keadaan su'ul, meninggalkan keburukan. Maka sebelum kita pulang, sebelum kita meninggalkan dunia ini, kita belajar jadi orang yang bisa menanamkan kebaikan kepada orang lain. Amin ya robbal, amin ya robbal. Siap jadi orang baik, siap jadi sahabat baik, siap jadi sahabat yang menenangkan. Ada sahabat yang enak diajak curhat, ada apa enggak? Ada sahabat yang kelihatannya kalau kita lihat sejuk banget kelihatannya. Ada yang begitu? Ada sahabat yang kalau dia ngomong nasihatnya bikin tenang hati kita. Ada juga sahabat yang kalau kita lagi kesel dikompor-komporin. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo pilih mana sahabat yang ketika kita dalam masalah, dalam ujian, dalam cobaan, tapi dia mengingatkan kita pada kebaikan. Dia menenangkan hati kita, dia menguatkan diri kita. Seolah ketika kita cerita kepada dia, dia bukan menjadi orang yang menghakimi, tapi dia membuat kita menjadi orang yang semangat untuk mendapatkan kekuatan. Kita cerita sama sahabat, ya Allah saya sedang diuji. Kata sahabat bilang, sabar, setiap ujian itu pasti ada hikmah. Alhamdulillah. Enak gak kalau jawabannya kayak gitu? Enak apa enggak? Kata sahabat ini, sabar, boleh jadi ujian ini jalan di mana Allah sebenarnya lagi cinta kepadamu. Masya Allah. Itu sahabat nasihatinya bikin hati tenang. Tahu enggak, sebenarnya ujian itu datang bukan Allah marah, bukan Allah lagi nggak suka sama kita. Boleh jadi ujian itu datang biar kita lebih merajuk kepada Allah. Sebenarnya Allah pengen kita lebih dekat, tapi dengan cara apa? Dengan cara diuji dan kita lebih dekat kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau ada sahabat ngingetin kebaikan, nguatin hati kita, dia jawab lagi, sabar, karena ujian itu ada batas. Ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Allah nyiptain itu enggak satu, ada dua pasang. Ketika ada kesedihan, setelah itu pasti akan ada kesenangan. Hari ini kamu nangis, boleh hari ini kamu merasa diuji, boleh hari ini kamu berat menjalani ujian, tapi ketika kamu sabar akan ada kebahagiaan yang sedang dan akan Allah siapkan buat kamu. Enak gak punya teman kayak gitu? Seneng apa enggak? Senang punya teman nguatin iman, punya teman nguatin kita untuk ingat bahwa Allah. Berarti kita bersyukur saat teman kita ngajak ngaji, saat teman kita ngajak ke majelis ini, sama teman kita nasihatin kebaikan, berarti Allah sayang sama kita. Ada yang agak beda temennya, agak lain. Ada yang begitu? Ada. Wah kayaknya diuji ini mengapa? Si itu ngomongin mulu, emang dia mah benci sama lu. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Gue pernah dengar ditambahin cerita, bukan diademin tapi ditambah. Gue pernah dengar, emang dia mah kalau di mana-mana ngomongin elu terus ya. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Kira-kira kalau begitu tsunami apa enggak urusannya nih? Tsunami, yang ada makin kebakaran. Betul. Ayo jadi teman yang menjadikan sesuatu itu jadi adem, bukan menjadi sesuatu itu tambah membakar dan panas. Betul. Oleh karenanya kata Nabi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kita pengen dapat rahmat dari Allah dan kita termasuk orang yang bertakwa, maka haruslah menjadi saudara buat orang lain. Insya siap jadi teman buat orang lain, siap membawa kebaikan buat orang lain, siap. Amin ya robbal. Yang pertama. Yang kedua, ciri sahabatil jannah itu adalah apa? Wahya hifdul qulub, naziful qulub. Hatinya terjaga dan hatinya bersih. Bu,
Orang sahabat baik itu nggak pernah punya sangkaan jelek sama siapapun. Bawaannya husnudon aja, bawaannya pikirannya baik aja, bawaannya nggak pernah buruk sangka aja sama siapapun. Yang dia keluarkan dari dirinya cuma sangkaan-sangkaan baik sama orang lain. Alhamdulillah. Haruslah kita begitu jadi sahabat. Sama siapapun kita harus kaya hati. Jangan pernah kotori hati kita untuk menggunjing orang lain. Lisan boleh tidak berucap, tapi kadang-kadang hati bermaksiat. Ada yang begitu? Ada orang lagi kumpul, dia lihat temennya, dia toel temennya, tuh dia kenapa sih monyong mulu, perasaan gua nggak punya salah dah. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Jangan salah paham, belum tentu orang monyong kesel sama kita. Betul apa enggak? Ketika kita salah sangka dengan apa yang kita sangkakan dosa. Betul? Karena belum tentu orang monyong kesel sama kita. Kenapa? Sebab boleh jadi emang monyong dari sononya. Betul apa betul? Betul-betul. Maka sangkaan salah itu adalah sesuatu yang akan merusak amal kita. Tidak akan pernah hidup bahagia kalau dia punya prasangka buruk kepada orang lain, kalau dia hanya punya pikiran jelek kepada orang lain, kalau dia hanya curiga kepada sahabatnya. Maka orang yang bahagia itu hatinya yang nating tulus dalam bersahabat kepada siapapun. Insya Allah orang hatinya baik, insya Allah ahli sur. Karena dari hati ini Nabi mengatakan, ida solat kuluh, wa ida pasadat kuluh, wahyal kulub. Semua itu tergantung hatinya. Apa bu? Hatinya. Semua itu tergantung hatinya. Kalau hatinya bersih, insya Allah amalnya pun akan bersih. Tapi kalau dari hatinya rusak, merasuk kepikiran yang rusak, maka akan melahirkan perbuatan yang rusak. Maka hati ini harus dijaga, hati ini harus dibersihkan. Carilah sahabat yang hatinya bersih agar kita ke bawah bersih. Betul apa betul? Punya sahabat tukang minyak wangi, kita kumpul sama tukang minyak wangi, ke bawah wanginya apa enggak? Ke bawah wanginya. Punya sahabat tukang kembang bangke, kita dedek sama dia, ke bawah bangkainya apa enggak? Bawa. Jadi kita ini tergantung sahabat kita. Betul apa betul? Maka Nabi pernah mengatakan, si ini bagaimana ya Nabi? Lihat sahabatnya. Si ini bagaimana Nabi? Lihat sahabatnya. Kalau sahabatnya orang baik, dia insya Allah jadi orang baik. Tapi kalau sahabatnya bukan orang baik, maka boleh jadi karena pengaruh orang itu yang tadinya orang baik jadi tidak baik. Maka pentingnya memilih sahabat agar adalah apa? Sahabat ini bersambung sampai surga. Amin ya robbal. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal ya Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan solihan amalan makbulan. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal ya Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan solihan amalan makbulan. Alhamdulillah. Bu masih hidup bu? Alhamdulillah.
Kenapa bersih hati ini jadi penting? Karena Bu, dengan bersih hati ini kita tidak akan pernah dengki sama orang lain. Kita tidak akan pernah iri sama orang lain. Kita tidak akan pernah hasud sama orang lain. Ini adalah inti dari segala inti dalam persahabatan, inti dalam silaturahmi. Maka kalau hati kita bersih, kita tidak akan berani untuk ngomongin orang lain. Karena banyak orang yang sahabatan putus gara-gara omongan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kalau ngomong nyakitin mulu. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kalau ngomong nggak pernah disaring, kadang-kadang ngedikte orang, ngentawain orang, ngejelekin orang depan orang lain, nggak pernah ngeliatin perasaan orang. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Tapi ketika orang dia punya bersih hati, apa yang dia ucapkan dia pikirin dulu. Kira-kira apa yang mau saya sampaikan ke teman saya enak apa enggak ya? Begitu. Dia pikir dulu, kira-kira apa yang saya lakuin menyinggung teman saya apa enggak ya? Begitu. Apa yang dia lakukan, apa yang dia akan bicarakan selalu terformat dalam pikirannya untuk adalah apa? Memberikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan kepada orang lain. Alhamdulillah. Maka orang yang hatinya bersih pengennya bikin orang lain senang. Betul apa betul? Ketemu kita sama teman, nih orang yang hatinya bersih selalu ngomongnya pengen bahagiain orang. Kata dia nih, gue ngelihat lu hari ini kayaknya cerah banget. Kira-kira kalau diomongin gitu senang apa enggak? Kayaknya sih lu lagi banyak duit ya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kalau menyangka mah boleh-boleh aja. Betul apa betul? Jangan pernah nyangka jelek sama temen, nyangka bagus-bagus. Biar apa? Yang tadinya dia di rumah lagi puyeng, lagi nggak mood, gara-gara dengar omongan kita semangatnya lagi banyak. Alhamdulillah. Tuh nggak ada yang sia-sia Bu. Boleh jadi omongan kita di pagi hari buat teman kita, ternyata itu jadi sebab ketenangan hatinya. Kita dapat pahala besar, bikin orang bahagia, bikin orang senang, bikin orang hatinya gembira. Itu adalah satu amalan yang tidak terkira pahalanya. Alhamdulillah. Senang apa enggak begitu? Senang. Maka berusahalah demikian. Ucapan yang keluar dari lisan kita tidak lain melainkan sesuatu yang menyenangkan kepada orang lain. Kita ada teman pakai kerudung warna merah, bajunya ungu, bawahnya hijau, sepatunya kuning, kan puyeng dilihat ya. Puyeng apa enggak? Puyeng sebenarnya. Ini konsepnya apa ya? Betul apa betul? Tapi hatinya bagus, dia ngomong gini, fashion lu hari ini cakep banget dah, gua seneng liatnya. Makin jadi besok dia pakainya puyeng lagi. Betul apa betul? Nggak usah kita ngomongin orang, lu nggak pantas, ini pakaian nggak cocok, fashionnya nggak bagus, norak banget sih. Kira-kira dia akan semangat apa makin lemah? Makin tambah nggak pede. Betul apa betul? Betul. Ayo, ketika memang lisan ini bisa nyenengin orang lain dan itu tidak bayar, kenapa harus kita menjelekkan orang lain? Setuju tidak? Setuju tidak? Maka ini yang menjadi sebab sehingga kata Nabi, salamatul insan bihifdzi lisan, selamatnya kita dari saudara kita, selamatnya kita dari sahabat kita, selamatnya kita dari orang lain manakala kita mampu menjaga lisan kita. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Maka teman, sahabat, besti yang ucapannya selalu bikin nyenengin orang lain, pasti dicari temennya. Alhamdulillah. Tapi kalau ada temen yang lisannya jelek, lisannya ngomongin orang, lisannya nyakitin orang, baru datang aja orang lain udah bubar. Ada yang begitu? Ada. Kita lagi kumpul, dia datang, ada si itu, gue pulang dulu ya, emang males ada dia. Ada orangnya di sini? Ada? Mana orangnya? Si itu datang, yuk kita bubar. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Maka kudu muhasabah. Bu, masih hidup? Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Iya, jawab apa? Jadi kalau ada orang kita muhasabah diri, kita datang dia malah kabur, muhasabah ada apa kita, sehingga ketika datang orang lain gak nyaman, orang lain gak betah, orang lain ngerasa risih. Muhasabah, jangan salahkan orang lain, mungkin ada amal kita yang salah sehingga orang lain tidak nyaman. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini adalah pendidikan dalam diri kita, sehingga kalau hati bersih kita menjadi orang yang paling sehat. Banyak orang yang penyakitan bukan karena apa-apa, karena satu yang menjadi sebab, hatinya rusak. Lihat orang lain punya mobil, dia kesel. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Lihat orang lain beli Pajero, dia lari beli Panadol. Emang apa puyeng? Enggak usah puyeng, Bu. Tapi kalau hati orang bersih, ada orang punya nikmat, dia seneng. Ya Allah, alhamdulillah teman gue punya mobil baru. Siapa tahu kapan waktu diajakin naik. Alhamdulillah, harus ada senang. Ya Allah, alhamdulillah teman saya lagi banyak rezekinya. Mudah-mudahan rezeki itu tambah menjadi dia orang yang bermanfaat. Alhamdulillah. Harus begitu. Jangan orang punya nikmat kita yang kesel. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kadang-kadang yang bikin orang kesel itu bukan karena kita menyinggung dia. Kadang-kadang nikmat yang Allah kasih sama kita, menyinggung dia malah benci sama kita. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ayo, ternyata itu semua sebab karena apa? Ada hati yang rusak. Sehingga kata Nabi, amalan hati itu belum dilakukan saja jadi pahala. Bu. Amalan hati itu sebelum dilakukan saja jadi pahala. Ibu punya niat, selesai dari sini mau nelaktir temennya makan bakso. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Niat doang dapat pahala. Ngobrol di sampingnya nih, ntar habis ngaji ya. Kalau ustadz ngajinya kagak lama tuh, iya Pak, iya. Betul apa betul? Gua ajakin lu makan bakso, seneng nggak temen tuh? Seneng kagak? Segitu doang udah jadi pahala. Cuman ngomong doang nggak pernah ngajakin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Kata temennya di hati mah, gua mah tahu lu makan nawarin doang. Udah sampai sore mah gua juga yang bayar. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Tapi minimal itu sudah dinilai pahala. Kenapa? Karena kita pengen berbuat baik, karena kita pengen nyenengin orang, karena kita pengen menjaga kebaikan dengan saudara dan sahabat kita. Amin ya robbal. Maka bawaannya orang baik itu hatinya bersih, pengennya nolong orang mulu. Alhamdulillah. Ibu beres ngaji, ceritanya keluar dari masjid nih ke depan jalan. Pas saat ibu di depan jalan, lihat nenek-nenek di seberang jalan. Hati orang bersih pasti dia mikirnya, ya Allah tuh nenek-nenek pengen nyebrang, kasihan nggak ada yang nyebrangin. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Kita liatin aja, kok nggak nyebrang nenek-nenek itu ya? Apa dia lagi nggak ada yang bisa nyebrangin, nggak ada yang nolong apa bagaimana ya? Kesian banget dari tadi kita liatin. Akhirnya hati kita terketuk. Ya udahlah, daripada nggak ada orang, saya aja yang nyebrangin. Lari dia, nggak pakai nanya lagi. Langsung dia pegang tangan tuh nenek-nenek, dia seberangin. Beres tuh nenek dia seberangin, tuh nenek-nenek ngomel. Apa kata nenek-nenek? Ya Allah Neng, gua capek nyebrang, lu seberangin lagi. Ada yang begitu? Ada. Itu kira-kira kebaikan manfaat apa enggak? Itu kebaikan yang ribet, lu kudu balikin lagi ke sono. Betul betul. Mau kagak mau tuh balikin lagi lah, salah. Kenapa kagak nanya? Iya kagak Bu? Tapi itu juga udah punya luar biasa. Ibu punya hati yang baik sama orang lain. Alhamdulillah. Walaupun kebaikan itu jadi sia-sia. Betul? Mau nggak mau balikin lagi ke sono. Sebab kenapa? Kita salah, orang diseret ke sini. Ya, tapi jadi ibadah insya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
lam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Alhamdulillah, luar biasa. 40 menit pertama ibu-ibu semangat, betul apa betul? Paham semua, paham? Jadi pengen dianggap baik buat orang lain, pengen minimal jangan dianggap baik tapi terus berusaha baik buat orang lain, insya. Oke, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira, wali murid dari kelas 1 Musdalifah dan 5 Mina. Baik Bu. Terima kasih Ustadz atas untuk saya mau bertanya nih. Alhamdulillah saya saat ini mempunyai teman atau bestie yang kebetulan yang saya anggap sebagai teman spiritual. Baik. Beliau itu memang bukan ahli ibadah, tapi kalau saya punya masalah, dia selalu memberikan solusi itu ya secara Islam yang dia tahu gitu. Sampai suatu saat di mana titik keimanan saya itu lagi turun, saya bertanya pada dia, gemeteran karena sedih, memang teman paling baik sejak tahun 99. Jadi saat itu saya bertanya, terapi batin manakah yang baik untuk saya bisa lakukan sendiri di rumah untuk menenangkan diri sendiri tanpa kita harus berkonsultasi ke ahli ibadah yang situ. Diberikannya Ustadz sekitar 4 bacaan gitu. Alhamdulillah sejak saya baca itu ketenangan itu ada terapi. Berarti memang mungkin itu bacaannya tuh. Tapi kalau misalnya saya lagi turun lagi, saya ngulang lagi, tenang lagi. Ya namanya manusia ya Ustadz, pasti iman naik turun. Yang ingin saya tanyakan nih Ustadz, adakah tambahan terapi batin yang bisa saya dapatkan dari Ustadz yang mungkin maknanya lebih dalam dan bisa menenangkan saya di saat saya punya mungkin masalah itu berat bagi saya kayak gitu, di mana rumah tangga ya Ustadz macam-macam masalahnya kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya langsung jawab? Ya silahkan Ustadz. Baik, langsung terima jawab. kasih Bunda Vera ya, mewakili dari semua ibu-ibu yang di sini. Bu, saya mau tanya boleh? Setiap orang punya masalah apa enggak? Setiap orang punya ujian apa enggak? Setiap orang punya kesulitan apa enggak? Pertanyaan Bunda mewakili semua ibu-ibu di Indonesia, semua orang yang ada di dunia, semua hamba Allah. Karena setiap di antara kita itu sebetulnya sedang berjuang dengan ujian masing-masing. Tidak ada manusia yang tidak diuji. Bahkan mereka yang beriman pun masih diuji oleh Allah. Sehingganya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada para nabi-nabi terdahulu. Untuk adalah apa? Ujian itu datang saat ketika ada iman di hatinya, dia makin dekat kepada Allah. Maka ketika Bunda diuji dengan berbagai macam ujian, cobaan, rasa berat yang begitu luar biasa, keadaan yang tidak pernah diharapkan, situasi yang tidak pernah diinginkan, keenakan yang tidak pernah ada, bahkan kadang-kadang bingung harus cerita kepada siapa dengan beban yang begitu berat, cobaan yang begitu luar biasa. Ketika sebagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, innalladzina qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka ketika kita diuji dengan segala ujian apapun ibu, dengan segala apapun cobaan, dengan segala apapun yang kita nggak bisa ceritain sama orang, bahkan pun ketika kita berdoa saking beratnya ujian kita nggak bisa ngomong sama Allah, kecuali kita cuma hanya bisa nangis sebagai bentuk rasa kita capek,
sebagai bentuk rasa kita lelah, sebagai bentuk rasa kita, ya Allah bingung, nggak ada tempat saya buat menjadi solusi kecuali hanya kepadamu. Dalam Al-Quran dikatakan, innalladzina qalu rabbunallah, kalau engkau hai manusia mengaku aku adalah Tuhanmu, sumastaqamu, lalu istiqomah dengan keyakinan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan pertolongan kepada kita. Alhamdulillah. Maka apa konsepnya saat ketika diuji oleh Allah, saat ketika ada cobaan datang, ketika ada masalah datang, ridho dengan segalanya. Bu, kita lihat tukang teh manis kemarin di viral, lihat, tahu, pernah dengar tukang es teh manis viral? Ya, itu tukang es teh manis sebenarnya nggak pengen digituin. Dia nggak tahu kalau dia mau diolok-olok orang. Dia nggak pernah mikir kalau dia bakal diketawain orang. Dia nggak pernah ngira kalau dia di situ bakal dijatuhin oleh orang. Tapi lihat, ketika ujian itu datang tiba-tiba, apa yang si tukang es teh manis itu lakuin? Dia cuma senyum, dia tenang, dia diam, dia ridho, dan dia sadar. Apa kata dia? Ya Allah, ini ujian yang saya tidak pernah tahu. Ya Allah, ini ujian yang saya tidak pernah perkirakan. Ya Allah, ini ujian yang saya tidak pernah mau sebenarnya. Tapi karena ini ujian darimu ya Allah, saya ikhlas, saya ridho, saya kembalikan kepadamu ya Allah. Balasan Allah lebih manis dari teh manis yang dia buat. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Nah begitulah Bu, saat ketika ujian datang kepada kita, bukan Allah lagi marah. Boleh jadi Bunda Vera saat ujian datang kepada ibu, Allah lagi sayang. Allah pengen ibu lebih dekat, Allah pengen ibu lebih merajuk. Saat ibu ridho dengan bahasa ya Allah, saya ikhlas dengan apapun ujian yang kau hadapkan kepada saya ridho. Tenangkan hati ibu, jangan marah-marah, jangan lalu menyalahkan Allah, jangan lalu kita akhirnya stres karena marah-marah menyalahkan Allah. Stres itu bukan solusi dan tidak menjadi jalan keluar. Betul apa betul? Tapi saat kita tenang, ala bidzikrillah tatmainul qulub, ini obatnya Bu. Saat kita diuji, saat hati tidak tenang, saat ujian betul-betul luar biasa dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan? Ala bidzikrillah tatmainul qulub, banyaklah berzikir kepada Allah, maka itu akan menenangkan hati kita. Insya la haula wala quwata illa billahil aliyil. Tinggal kita pasrah sama Allah. Ya Allah, kalau emang ini ujian ngedeketin saya kepadamu ya Rabb, saya redho, saya ikhlas, kuatin saya ya Allah. Semoga ini jadi amal ibadah. Nggak ada daya, nggak ada upaya dari diri ini ya Allah, melainkan Engkau wakil dari setiap urusan saya. Insya Allah kita akan jadi orang yang tenang, jadi orang yang menang. Amin ya Robbal. Kira-kira begitu Bunda ya. Insya Allah mudah-mudahan ada hikmahnya. Amin. Bu, boleh simpen dulu handphonenya. Karena acara paling inti itu bukan dari apa yang saya ucapkan, tapi dari doa yang kita panjatkan. Boleh jadi doa hari ini dikabul oleh Allah sebab ada teman kita yang di samping kita itulah yang hatinya bersih. Boleh jadi doa kita dikabul oleh Allah karena teman yang boleh jadi di samping kita itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Amin. Baik, sekarang pegang tangan temennya, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Sudah? Sudah pegang? Oke, sekali lagi. Pengen dapat pahala pengen? Oke, yang kedua sekarang kasih senyum terbaik kanan kirinya. Senyum. Cie. Cakep dah. Jangan kepanjangan senyumnya. Ini senyum apa ketawa? Ayo pegang tangan temennya ya. Sok, tundukkan kepalanya.
Istighfar 7 kali sama-sama. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ikutin di hati saja. Astagfirullah rabbal baraya. Pegang tangan temannya. Astagfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan salihan amalan makbulan. Tundukkan kepala kita, mari sama-sama kita merajuk kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memegang kita punya tangan sahabat kita. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, hari ini menjadi hari yang luar biasa buat kami ya Allah. Terima kasih ya Rabb, Engkau memilih kami, memudahkan langkah kami ke tempat ini ya Allah. Kami tidak pernah tahu kalau hari ini kami duduk dengan orang yang paling baik buat kami ya Allah. Dan ini adalah pilihan terbaik darimu ya Allah. Maka di pagi ini kami berterima kasih ya Rabb. Kau bimbing kami menjadi orang yang bisa mendengar kebaikan ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ampunan untuk kami semua ya Rabb. Untuk suami kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak dengan ilmu yang Kau berikan kepada kami. Sehingga mudah-mudahan kami menjadi orang ya Rabb yang terus bisa memberikan kebaikan kepada orang lain ya Allah. Kami sadar yang salah kami, yang suka mengeluh kami, yang sombong kami, yang takabur kami, yang kadang merasa ingin dipuji kami. Hari ini kami serahkan kepadamu ya Allah. Dengan segala drama yang kami buat ya Rabb, kami ingin menjadi di sisa umur kami menjadi orang yang baik, menjadi orang yang banyak kebaikan, yang menjadi orang yang penuh memberikan kebaikan kepada orang lain. Terima kasih atas hari ini ya Allah. Bala qadirina ala ayyaqdiya lana fid dunya wal akhirah jami'al hajat. Silakan bunda semua berdoa di hatinya, minta sama Allah biar berkah umur. Doakan dulu orang tua kita, boleh jadi sebab kita diangkat derajat karena doa mereka. Doa ibu kita, ya Allah, kalau ibu kita masih ada di tengah kita, sehatkan, panjangkan umurnya, izinkan kami jadi anak yang terus membahagiakan mereka. Izinkan dari rezeki kami bisa mengumrohkan, menghajikan mereka. Kalau ada orang tua kami telah meninggal dunia ya Rabb, halirkan pahala ngaji ini untuk mereka. Halirkan pahala kebaikan ini untuk orang tua kami. Izinkan kami bisa membadalkan haji umroh mereka ya Allah. Sehatkan suami kami, jaga dalam pekerjaannya, lindungi dalam pekerjaannya, jaga rezeki yang halal untuk kami. Karuniakan guru-guru kami rezeki yang barokah ya Allah. Jaga guru-guru kami semua ya Allah. Jaga guru anak-anak kami ya Allah. Tumbuhkan anak-anak kami jadi anak yang soleh, dengan sebab kami terus menimba ilmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Sekarang doakan orang yang ada sebelah kanan kita. Doakan orang sebelah kanan, pegang tangannya. Pegang tangannya, doain. Boleh jadi orang yang sebelah kanan kita orang yang paling disayang oleh Allah. Ya Allah, siapapun yang di sebelah kanan saya, sehatin ya Allah. Panjangin umurnya, berkahin rezekinya, bahagiakan hidupnya. Kabulkan apapun yang menjadi doa-doanya ya Allah. Sekarang doain orang yang sebelah kiri kita, pegang tangannya. Rasain lembut tangannya, moga-moga tangan ini membawa tangan kita menuju surganya Allah. Ya Allah, apapun yang menjadi beban sahabat hamba sebelah kiri hamba, ya Allah, ringankan bebannya, berkahkan rezekinya, angkat derajatnya.
Apapun doanya kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Sekarang doakan orang yang di belakang kita. Boleh jadi doa kita dikabul oleh Allah bukan karena doa kita, tapi saat Allah mendengar kita mendoakan orang lain. Doakan yang di belakang kita biar sehat, panjang umur, berkah rezeki. Allah angkat derajatnya, Allah bahagiakan hidupnya, Allah kabulkan doa-doanya. Doakan orang yang ada di depan kita semua biar sehat, biar panjang umur, biar berkah rezekinya, biar bahagia. Allah kabulkan doanya. Ikutin saya, pegang tangan temannya. Ya Allah, ikutin saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapapun orang yang hari ini tangannya saya genggam, kabulkan doanya ya Allah, kabulkan doanya ya Allah, kabulkan doanya ya Allah. Siapapun orang yang hari ini mendoakan saya, kabulkan doanya ya Allah, kabulkan doanya ya Allah, kabulkan doanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan kanan kirinya bersalaman, saling ucapkan terima kasih sudah doakan saya. Sallallahu alamu. Sok saling salaman, saling berterima kasih. Semoga kita sama-sama sampai surga. Wassalam. Terima kasih ya sudah duduk dekat saya. Semoga jadi sebab Allah kabulkan doa saya. Bilang sama temennya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sallallahu. Boleh yang belakangnya disalamin, yang dekatnya Muhammad sallallahu. Maaf ya, saya tadi nawarin doang, gak ngasih bakso. Bilang, maaf saya janjian gak nganter, gak jemput. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Bareng sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila banyak kekurangan lahir batin. Semoga pertemuan ini menambah kebaikan buat kita semua, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir. Semoga Allah perjumpakan kita di lain kesempatan. Amin ya robbal alamin. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.